Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang listrik statis. Nah, sebelum melanjutkan materi, Ibu ingatkan kembali kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah proses pembelajaran ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas gaya dan medan listrik. Nah, hari ini kita akan membahas potensial dan energi potensial listrik serta flux listrik. Energi potensial listrik didefinisikan sebagai usaha atau kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, misalnya ini ada muatan Q dan Q aksen ini bedakan supaya Q ini untuk sumber, kemudian Q aksen ini benda yang mendekati. Nah, secara matematis energi potensialnya kita tulis K Q1 per Q2 per R. Nah, seandainya apabila interaksi dua muatan ini kita ubah jaraknya, tadi misalnya awalnya jaraknya adalah A, kemudian kita ubah jaraknya menjadi B, maka energi potensialnya bisa kita hitung dengan persamaan seperti ini. EP sama dengan K Q1 kali Q2 dikali 1 per RB dikurang 1 per RA, jadi selisih jaraknya. Berikut contoh soal tentang energi potensial. Dua partikel AB terpisah pada jarak 20 cm secara berurutan memiliki muatan 5 mikrokolom dan negatif 8 mikrokolom. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan partikel A agar menjadi berjarak 80 cm terhadap partikel B. Nah, jadi untuk menyelesaikan di sini Ibu gambarkan terlebih dahulu. Awalnya A dan B ini berjarak R1 yaitu 20 cm. Kemudian A dipindahkan sehingga jarak A dan B itu menjadi R2 yaitu 80 cm. Nah, A bermuatan 5 mikrokolom, B min 8 mikrokolom. Kita rubah dulu ke kolom. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan. Nah, di sini bedanya dari gaya dan medan listrik kemarin. Kalau gaya dan medan listrik kan tanda Q-nya tidak perlu kita masukkan karena dia sudah untuk menentukan arah. Nah, EP di sini muatan itu tanda muatan min atau plusnya muatan itu kita masukkan dalam perhitungan. Kita tinggal substitusi QA, QB, kemudian R-nya kita substitusikan. Selanjutnya kita tinggal berhitung sehingga didapat usaha atau energi potensialnya. Untuk memindahkan A tadi itu perlu 1,35 Joule. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Potensial listrik adalah besaran skalar, maka tanda muatan juga harus dimasukkan dalam perhitungan. Nah, secara matematis potensial listrik ini ditulis V sama dengan EP per Q. Atau kalau kita substitusi EP, maka V itu adalah K Q per R. Nah, Q-nya di sini adalah Q sumber. Nah, apabila satu titik itu dipengaruhi 3 buah sumber atau 4 buah sumber, maka V-nya adalah jumlah dari V total. Kita tinggal jumlahkan saja. Seperti ini, V adalah sigma dari V-nya, berarti tergantung ada berapa muatan. Jika Q1 per R1 tambah K, Q2 per R2 tambah seterusnya, tergantung jumlah muatannya. Nah, di sini lihat tidak memperhatikan arah karena tadi dia adalah skalar, jadi langsung jumlahkan saja. Yang diperhatikan hanya jarak dari titik terhadap muatan sumbernya. Nah, untuk dua keping sejajar, energi potensialnya sama saja persamaan yang digunakan, cuman di sini harus kita perhatikan antara R dan D. Jadi R itu jaraknya, D itu berarti D itu jarak antar keping ya, antar dua kepingnya. Nah, kalau misalnya titiknya di antara dua keping, maka V-nya akan sama dengan E kali R. Sementara kalau dia di luar keping, itu berarti V-nya akan sama dengan E kali D.
Berikutnya untuk bola berongga. Nah, untuk bola berongga di sini ada R besar itu berarti jari-jari, R kecil itu berarti jarak. Nah, apabila titiknya di dalam dan di kulit, itu V-nya adalah kaki per R. Kalau misalnya sudah di luar, di sini V-nya jadi kaki per R. Bedanya kalau di dalam dan kulit R-nya itu berarti jari-jari, sementara yang di luar itu jaraknya, jarak titik tersebut dari pusat bola. Kita akan membahas satu contoh soal tentang energi potensial. 4 muatan masing-masing 10, 20, 30, dan 40 mikro ditempatkan pada titik sudut sebuah persegi panjang dengan sisi 60 cm kali 80 cm. Tentukan potensial listrik pada titik tengah persegi panjang tersebut. Jadi di sini kita gambarkan dulu. Dia persegi, ada Q1, Q2, Q3, Q4 pada setiap sisi. Kemudian yang diminta itu di titik tengah, berarti titik perpotongan diagonal. Sehingga untuk jaraknya itu dari sudut, dari sisinya tadi sampai ke perpotongan diagonal. Misalkan di situ titik O. Nah, dari gambar kita dapatkan bahwa panjang diagonalnya itu kan berarti Pitagoras ya. Sisinya kan 60 sama 80. Maka panjang diagonalnya adalah 100 cm. Nah, di sini karena dia diminta di tengah, otomatis kan R1, R2, R3, R4 ini sama nih nilainya, yaitu setengah dari diagonal. Berarti nilai R-nya adalah 50 cm, kita rubah ke meter. Selanjutnya tinggal hitung V-nya, di V1 tambah V2, V3 tambah V4. Karena Q-nya ada 4, masukkan persamaan, kaki 1 per R1 dan seterusnya. Nah, karena K dan R-nya tadi sama, Ibu keluarkan, sehingga yang dikurung tinggal jumlah muatan saja. Substitusi nilai, kemudian berhitung, sehingga didapat V di pusat itu adalah 18 kali 10 pangkat 5 volt. Flux listrik. Flux listrik ini adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus suatu permukaan atau bidang. Nah, ini ada bidang dengan luas A, kemudian ada kuat medan. Nah, garis kuat medan ini yang syaratnya harus tegak lurus di sini ya, harus tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Nah, ini yang disebut sebagai flux listrik. Secara matematis kita tulis C sama dengan E kali A. Nah, ini keterangannya bisa dilihat. Selanjutnya, nah jumlah garis-garis gaya tadi atau flux listrik tadi yang menembus permukaan bidang itu berbanding lurus dengan jumlah muatan yang dilingkupinya. Nah, ini merupakan pernyataan hukum Gauss. Secara matematis ditulis C sama dengan Q per epsilon 0. Nah, epsilon 0-nya sudah ada nilai 8,85 kali 10 min 12 kolom kuadrat Newton per meter kuadrat. Q di situ muatan. Berikut contoh soal untuk hukum Gauss. Medan listrik 5000 Newton per kolom melewati permukaan persegi yang membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Luas permukaan persegi adalah 2 meter kuadrat. Tentukan flux listrik yang melalui permukaan persegi. Ini gambarnya. Nah, tadi kan syaratnya bahwa E itu menembus bidangnya harus tegak lurus. Sementara di sini membentuk sudut, berarti harus kita proyeksikan dengan vektor. Maka yang tegak lurus adalah cos ya, E cos theta. Maka C-nya adalah E kali cos theta kali A. Substitusi nilai, maka didapat C-nya adalah 500 Weber. Nah, demikian penjelasan Ibu pada materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian memahami materi. Sampai berjumpa di video penjelasan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.